Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube Holidive. Yeah, oke. Langsung aja ke intinya. Jadi gue dapat pertanyaan nih dari teman-teman Holidivers atau teman-teman gue lainnya yang masuk. Dan ini sering banget ya ditanyain. Sebenarnya apa sih yang lu lihat di bawah air? Nah, jadi ada beberapa binatang ya yang bisa gue kasih tahu ke mereka. Gitu, jawaban gue general banget. Jadi biar lu semua yang belum pernah scuba diving dan teman-teman gue nih yang bakal nonton video ini, mereka bakal tertarik untuk nyobain scuba diving. Jadi ini dia list apa aja yang bisa lu lihat di dalam air. Di situ yang pertama ada penyu. Ya, penyu yang sering lu lihat di TV-TV ya, acara-acara petualangan kah atau di film-film yang pernah lu tonton ya. Jadi lu bisa dapat dengan langsung melihat mereka di habitat aslinya, yaitu di laut, men. Penyu ini juga sebenarnya nggak cuma satu ya, ada banyak banget jenisnya. Tapi yang paling sering kita lihat sih sebagai scuba diver itu ada hawksbill dan green turtle, oke? Jadi itu yang bisa lu lihat pertama kali di bawah air dan chance-nya sangat besar ya, dan karena mereka dapat dilihat di hampir semua tempat menyelam kalau nggak salah ya di Indonesia. Gue selama ini di Indonesia gue udah pernah di Pulau Seribu, bahkan ya dengan mudahnya lo bisa ke Pulau Seribu dari Jakarta, Bali, Labuan Bajo atau Komodo, Raja Ampat, Wakatobi, semua bisa ngelihat itu dua jenis turtle itu. Jadi tunggu apa lagi? Let's go dive. Yang kedua ini acap kali jadi pertanyaan besar ya. Jadi jadi orang-orang nih bahkan takut mau scuba diving karena ini, yaitu adalah hiu atau shark ya. Sekali lagi nih, hiu udah masuk ke pikiran orang-orang ya. Bahkan dulu gue kayak gitu, jujur aja nih, sebelum gue mulai scuba diving. Hiu tuh nyerang orang nggak sih? Nah, ini salah satu the biggest misunderstanding in the world kalau menurut gue ya, karena brainwash-nya film Jaws yang kalian tahu tuh, itu gila banget, udah merasuk ke diri orang-orang semua atau ke jiwa orang-orang. Jadi kalau misalkan gue ke laut ada hiu, gue takut digigit hiu, dan itu salah besar, men. Jadi gue mau klarifikasi di sini buat perwakilan para seluruh scuba divers ya. Gue bilang karena kalau hiu itu sebenarnya nggak berbahaya. Jadi gue udah diving dengan ratusan hiu, dari yang kecil sampai yang gede banget ya, kayak bull shark yang katanya yang gue baca-baca di artikel pun mereka nyerang kapal ya. Tapi setelah gue baca-baca banyak artikel, hiu itu sebenarnya jarang banget nyerang manusia, men. Memang ada beberapa kasus yang dia nyerang surfer, nyerang swimmer, tapi jarang banget nyerang scuba diver, karena mereka pun sebetulnya cuma penasaran sebetulnya nih makhluk apa ya kan. Kita ngeluarin bubble dalam air, kita pakai wetsuit mungkin yang banyaknya hitam ya kan, terus kita punya tangki besar di belakang. Mereka cuma penasaran, biasanya mereka tuh cuma curious saja, datang nyamperin kita. Setelah dia lihat, ini bukan makanan gua nih, udah dia pergi lagi. Itu sebatas itu doang. Tapi kalau memang ada penyerangan pada manusia, yang kebanyakan adalah surfer atau swimmer, itu mereka sama kayak kita, mereka cuma misunderstand. Si hiu ini pikir ketika di surface, dia ngeliat di surface, dia pikir mereka surfer atau perenang ini, mereka adalah makanan mereka, yaitu anjing laut atau seal. Jadi mereka nyampe ke atas, dia serang, dia gigit, ternyata rasanya ini bukan makanan gua nih, ya udah ditinggal pergi. Makanya kebanyakan dari orang-orang yang pernah kena serangan hiu itu mereka kehilangan kaki aja, misalkan. Nggak aja, maksudnya cuma kehilangan kaki atau cuma kehilangan tangan. Hampir nggak ada yang mereka kehilangan seluruh tubuhnya atau termakan bersih. Mungkin ada ya beberapa, cuman rata-rata kebanyakan mereka cuma salah paham, menganggap kita adalah seal. Oke, yang ketiga nih Manta Ray. Nah, kalau lu pernah denger
atau lu pernah lihat di video-video atau di TV-TV, Indonesia ini salah satu tempat yang punya sanctuary buat mereka, atau apa ya, sanctuary itu ya, cagar alam ya. Jadi kita punya habitat itu di sini di Indonesia. Harusnya kalian harus lebih bangga terhadap Indonesia ya, karena banyak nih orang-orang luar negeri, bule-bule datang ke Indonesia cuma pengen ngelihat itu manta ray. Wih gila sih, cuman manta ray ini juga jadi objek salah pahaman manusia ya, karena bentuknya yang gede, terus punya ekor panjang tuh, karena orang pikir manta ray ini sama kayak stingray ya bang ya, banyak yang nanya begitu juga tuh. Nah terus ini bakal makan lu nggak sih? Si manta ray ini kan mulutnya gede banget tuh, kalau lu lihat tuh, lu cari di googling, manta ray mulutnya gede banget kebuka. Tapi syukur-syukur ya, ini ya, keajaiban Tuhan banget sih gimana mendesain mereka. Jadi mereka ini disebut sebagai gentle giant. Karena kenapa? Karena badannya gede banget, tapi mereka sama sekali nggak ada niat atau apa ya, sejarah yang berarti menyerang manusia begitu loh. Kayak gue diving ribuan kali ya sama mereka, dan gue nggak pernah yang namanya ngelihat mereka tuh agresif atau apa ya. Yang keempat ini susah-susah gampang nyarinya. Susah gampang, susahnya banyak sih. Soalnya ini lebih sedikit spotnya untuk melihat mereka dibanding si manta ray sebelumnya ya, yaitu adalah mola atau oceanic sunfish. Nah, ini udah mulai terkenal ya, si mola ini terkenal karena salah satu stasiun TV ya, provider apa stasiun TV tuh yang namanya Mola TV ya kan. Orang-orang kebanyakan apa sih ini mola ya kan. Terus bentuknya juga logonya tuh si mola itu. Nah, kemudian beberapa orang mulai banyak mencari tahu apa itu mola, dan akhirnya kemudian mereka jadi tahu mola itu adalah ikan ya kan. Nah, si mola ini lebih amazing banget sih. Gue sering banget ngelihat mereka ketika gue masih kerja di Nusa Lembongan waktu itu. Jadi mola ini adalah ikan laut dalam. Mereka stay-nya most of the time di kedalaman 100 sampai 200 meter. Ketika mereka membutuhkan untuk membersihkan diri, karena ketika di dalam adalah kurangnya cahaya matahari membuat parasit di tubuh mereka itu tumbuh dengan subur. Nah, ada waktunya ketika air laut, air dingin ya, arus laut yang dingin naik ke atas, mereka akan mengikuti arus itu. Jadi makanya kalau di Bali itu airnya dingin banget ya. Nah, ketika seasonnya dia naik ke atas, maka dia akan menunggu ada ikan-ikan kecil yang akan makan parasitnya tersebut. Nah, kadang juga kenapa ini dinamain oceanic sunfish? Karena mereka cenderung untuk datang ke surface bahkan ya, untuk ngambil atau tanning dari sinar matahari langsung. Jadi sering banget tuh, kebanyakan malah kayaknya di Alor atau Raja Ampat ya. Sering banget tuh kita lagi naik kapal, tiba-tiba ada mola lagi sunbathing di surface. Yang terakhir nih, last but not least, tapi bikin fakta ini bakal bikin lo your mind blown. It's gonna make your mind blown. Oke. Ini adalah koral atau terumbu karang. Oke, mungkin lu pikir terumbu karang ini bukan binatang ya. Sebenarnya mereka ini binatang. Holy diver semua ya. Kalau lu lihat nih, ada koral misalkan. Jadi sebetulnya koral itu terdiri dari ribuan bahkan ratus ribuan individual animal yang membentuk jadi satu komunitas, dan komunitas itu hidup sebagai satu terumbu karang begitu. Nah, terumbu karang ini juga jadi salah satu alasan juga, dan apa yang bisa lu lihat di bawah air ini ya, orang-orang bule khususnya atau turis-turis ya yang datang ke Indonesia ini, datang jauh-jauh ribuan kilometer ke Indonesia cuma pengen ngelihat terumbu karang Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini terkenal banget dengan terumbu karangnya, karena kita berada di Coral Triangle atau Ring of Fire ya. Ini gila banget sih, sebagai orang Indonesia banyak banget yang kita nggak tahu, bahkan kita nggak bangga. Tapi orang-orang turis tersebut ya, orang-orang bule luar Indonesia, mereka berani bayar mahal cuma datang ke sini, cuma pengen ngelihat terumbu karang kita. Contohnya nih, gue sekarang kerja di Wakatobi, mereka jauh-jauh bayar puluhan ribu dolar bahkan untuk datang ke sini dan menikmati indahnya
bawah laut Indonesia. Jadi kita sebagai orang Indonesia, salah satu caranya untuk menikmati keindahan bawah laut kita adalah dengan scuba diving. Jadi ayo teman-teman, all diver semua, diving lah pokoknya ya. Kalau kalian tertarik bisa kontak-kontak kita. Oke, fakta lain tentang koral ini ya, atau terumbu karang ini ya. Terumbu karang ini membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama untuk tumbuh, beberapa sentimeter aja loh. Jadi kenapa kita sebagai orang yang hidup berdampingan dengan alam, kita wajib menghormati mereka. Contohnya dengan tidak mengambil terumbu karang dari habitatnya, pengen dibawa ke rumah sebagai kenang-kenangan atau semacamnya, itu nggak boleh. Dan ketika kita melakukan aktivitas di laut, contohnya snorkeling, scuba diving, kita sangat-sangat berusaha untuk tidak merusak mereka. Contohnya dengan memegangnya atau menendangnya ketika kicking. Bahkan banyak banget nih yang sampai sekarang masih banyak banget gue lihat orang-orang tuh berdiri di atas koral. Itu yang susah banget sih dari dulu semenjak gue bergabung ke industri ini. Sampai sekarang gue masih sering lihat orang berdiri di koral tanpa tahu mereka bahwa mereka sebenarnya adalah makhluk hidup juga seperti kita, gitu ya. Jadi itu dia 5 makhluk atau 5 binatang yang bisa lo lihat di bawah air ketika lo melakukan scuba diving. Jadi lo sekarang nggak perlu bertanya-tanya lagi mau lihat apa, karena pengalaman ini tuh nggak ada yang bisa menggantikan ya. Misalkan lo udah ngelihat di TV atau segala macam, kalau lo ngelihat langsung ini bakal beda banget rasanya ya. Dan akan menjadi sebuah cerita nanti di keturunan kalian, apa yang bisa kalian ceritain nanti ke anak cucu kalian. Ini top banget sih. Jadi ayolah sebagai orang Indonesia, kita diving yuk. Kita bantu teman-teman kalian gimana cara jadi diver yang baik, gimana cara menjadi diver yang peduli akan lingkungannya tanpa harus merusak yang sudah ada, bahkan lebih dulu daripada kita. Thank you very much. Keep healthy, keep diving, and make sure you subscribe us and like this video if you like it and share it to the others. Semoga ini bermanfaat. Thank you very much. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holy die.